Saudaraku, Salam, apa kabar? Ya, kita sudah masuk di bulan Desember pada saat ini. Saya percaya sukacita Natal sudah mulai kelihatan di rumah kita masing-masing, bahkan di kantor kita, bahkan di gereja lokal kita masing-masing. Suasananya sudah mulai kelihatan, bahkan kalau kita lihat di mal-mal sudah mulai ada banyak orang yang memasang pohon Natal. Nah, hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ya. Allah beserta kita adalah salah satu fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahkan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Bahkan selain fakta mengungkapkan kebenaran yang sejati bahwa Allah selalu beserta umatnya sejak Tuhan bersama dengan kita. Bahkan sekebenaran tersebut setiap juga orang percaya, bahkan orang beriman, bisa menyaksikannya bahwa Allah selalu beserta kita. Boleh kita buktikan dengan jelas bahwa Allah yang Maha Kuasa itu selalu menyertai dalam kesulitan, selalu menyertai dalam segala kekurangan, selalu menyertai dalam segala hirup pikuk dunia ini, bahkan selalu menyertai ketika berada dalam kesesakan, selalu menyertai ketika berada dalam hal yang sangat menyakitkan. Allah selalu menyertai. Makanya hari ini saya memberikan uraian khotbah saya ini. Judulnya adalah Allah beserta kita. Saya sangat percaya di tengah-tengah pandemi hampir 2 tahun, bagaimana Allah menyertai kita. Ya, Dia memulihkan ekonomi kita, berarti Allah menyertai kita. Dia mencukupkan segala keperluan kita, berarti di situ Allah menyertai kita. Dia melindungi kita dari segala penyakit apapun, di situ kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Nah, apa saja fakta Allah beserta kita? Yang pertama, fakta Allah beserta kita membuat kita berani. Yaitu berani dalam hal apa? Nah, ini dia ya. Berani dalam hal apa? Berani menghadapi tantangan dunia ini. Dunia ini banyak sekali tantangannya. Dunia ini banyak sekali masalahnya. Dunia ini banyak sekali hal-hal yang menantang kita. Ya, kita harus berani. Jangan kendor, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena pasti Allah menyertai kita. Berani kita mengalahkan dunia ini. Berani kita melawan segala kata orang kezoliman di dalam dunia ini. Berani kita katakan kebenaran di dalam dunia ini. Berani kita hidup kudus dalam dunia ini. Berani kita menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Itu adalah fakta besar membuat kita berani, saudara kasih Tuhan. Fakta Allah besar kita membuat kita berani dalam hal apa? Ya, berani berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berani berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita berkata, loh, berkarya dalam hal apa? Yaitu kita berani berkarya supaya nama Allah dipermuliakan, supaya nama Allah ditinggikan, supaya nama Allah dianggukkan di atas segala-galanya. Karya itu kita buktikan kepada dunia ini bahwa Allah beserta dengan saya. Saya harus berkarya, harus saya melakukan yang benar. Saya harus melakukan segala kemuliaan nama Tuhan. Saya harus melakukan segala apa yang Tuhan inginkan di dalam keluarga saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam pekerjaan saya harus berkarya. Yang kedua, apa saja fakta Allah beserta kita? Fakta Allah beserta dengan kita membuat kita menghargai sesama. Faktanya adalah kita harus bisa menghargai sesama. Siapapun dia, siapapun warna kulitnya. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak pernah melihat warna kulit.
Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, dia tidak pernah melihat suku. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak pernah melihat orang cacat, orang miskin, orang kaya raya. Tetapi fakta bahwa Allah beserta kita membuat kita menghargai sesama. Kita harus menghargai mereka. Dari latar belakang sosial, dari latar belakang pendidikan apapun, kita harus hargai saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus menghargai mereka? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Karena banyak orang percaya, akhir-akhir dia berkata Allah bersama dengan saya, tetapi dia tidak pernah menghargai sesamanya. Dia menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dia. Saya mau katakan hari ini, kalau engkau berkata Allah beserta dengan saya, berarti harus kamu hargai sesama saudara dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena kita saling membutuhkan. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga. Saling membutuhkan, dia jadi mulut saudara dikasih Tuhan. Kalau mulut berkata, oh saya tidak butuh telinga. Kalau mulut berkata, saya tidak butuh mata. Kalau mulut berkata, saya tidak butuh hidung. Kalau mulut berkata, saya butuh tangan. Apa yang akan jadinya? Makanya sebagai hamba Tuhan hari ini saya ingatkan, mari kita harus menghargai sesama saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin enggak? Pasti ada aminnya saudaraku dikasihi Tuhan. Nah itu dia, hargai perbedaan. Ya. Kita harus menghargai sesama. Fakta alam nyata kita harus menghargai perbedaan. Perbedaan yang terjadi, perbedaan budaya, perbedaan kultur, kita harus juga menghargai itu semuanya saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan hanya kita berkoar-koar, kita hanya ngomong gede, tetapi kita tidak pernah menghargai perbedaan itu. Orang yang mengerti bahwa Allah beserta dengan dia menghargai perbedaan itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja fakta Allah beserta dengan kita? Fakta Allah beserta dengan kita membuat kita menghargai ketaatan. Kita harus hargai ketaatan. Yesus datang ke dalam dunia ini karena sebuah ketaatan. Coba kalau nggak taat, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa merayakan Natal ya di bulan Desember ini, saudara dikasihi Tuhan. Coba kalau dia tidak taat, kita tidak bisa menikmati kedamaian. Coba kalau dia tidak taat untuk datang ke dalam dunia ini, kita tidak pernah berkata bahwa Allah beserta dengan kita. Tetapi lewat ketaatan Yesus Kristus itu, sehingga kita berkata bahwa Allah beserta dengan kita. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, fakta Allah beserta dengan kita membuat kita menghargai ketaatan. Yaitu kita akan belajar bagaimana Yusuf ya menerima Maria sebagai istrinya. Itu adalah hasil sebuah dari ketaatan. Dia taat. Apa yang dikatakan malaikat kepadanya, dia berkata, "Aduh, bagaimana ini?" Ya, tetapi dia taat. Dia ikuti apa kata malaikat itu. Saya percaya hari ini, kalau saudara hidup dalam ketaatan, saya percaya juga Allah menikmati bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Saya percaya kalau kita menghargai ketaatan seperti dilakukan oleh Yusuf, saya percaya juga kita akan melihat mujizat Allah akan nyata di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Bahkan nanti kita memasuki tahun 2022, saya sangat percaya juga karena sebuah ketaatan itu kita akan melihat pembelaan demi pembelaan, berkat demi berkat, bahkan kedamaian demi kedamaian, penyertaan Allah demi penyertaan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam bisnis kita, sehingga kita menikmati segala janji-janji Allah itu. Fakta Allah menyertai kita, yaitu membuat kita berani, bahkan membuat kita juga saudara dikasihi Tuhan menghargai sesama, bahkan membuat kita menghargai sebuah ketaatan itu. Kalau kita mengerjakan ketiga perkara ini, saya sangat percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam.